Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal kasih tips membuat mind mapping dari Canva. Sebenarnya kita bisa buat mind mapping menggunakan template, tapi kalau kalian pengen buat secara mandiri atau manual, kalian bisa lihat tips berikut ini. Nah, di sini kita pilih plus, kemudian kita pilih ukuran customnya. Nah, untuk ukuran custom lebarnya 3508 dengan tinggi 2480, dan kita klik buat desain baru. Nah, kita langsung ditujukan pada halaman kosong. Nah, di halaman kosong ini kita bisa klik untuk mengubah latar belakangnya yang sesuai dengan pastinya kebutuhan kita. Nah, di sini contohnya saya buat latar belakangnya kayak orange gitu atau coklat gitu ya. Nah, setelah itu kita tambahkan elemen untuk kotak dari judulnya. Di sini contohnya saya buat. Nah, kotaknya ini kita bisa ubah warnanya juga. Kita sesuaikan aja sama latar belakang dan kebutuhan kita juga. Setelah itu kita tambahkan teksnya. Di sini contohnya saya buat sejarah lahirnya Pancasila. Nah, dengan ini kita bisa rapi-rapikan ya. Intinya menyesuaikan dengan kotak teksnya. Dan kemudian kita bisa ganti ukuran fontnya ya. Contohnya di sini saya buat more sugar. Nah, setelah itu di bagian elemen kita akan tambahkan kotak-kotak untuk isian dari materi atau topik yang akan dibahas. Nah, kita masukkan beberapa bentuk atau kolom-kolom gitu yang menyesuaikan dengan banyaknya materi yang kita butuhkan. Namun biasanya untuk mind mapping ini hanya memiliki sekitar 6 atau 5 kolom aja yang dibutuhkan. Nah, setelah itu di bagian elemen kita bisa cari blob. Nah, blob ini akan menjadi judul dari setiap topik yang akan dibahas. Ini bisa kita sesuaikan dan blobnya juga bisa kita ganti warnanya. Nah, kita rapikan seperti ini. Kita bisa buat di atas dari kolom-kolom yang telah kita buat. Dia akan seperti ini. Kita ganti ya. Jangan terlalu menyatu dengan latar belakang. Dan kemudian setelah itu kita rapi-rapikan ya. Di sini kita juga bisa tambahkan gambar sesuai dengan topik yang kita bahas. Dan kita masukkan judulnya di setiap kolom ya. Kita bisa ganti warna, ganti fontnya, ukurannya juga bisa ya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, kalau kalian judulnya hampir sama seperti ini, kita bisa duplikatkan biar tidak susah-susah lagi nambahkan kotak teks, merapikannya lagi, seperti itu. Nah, untuk bagian isiannya kira-kira bakal menjadi seperti ini ya. Bagaimana? Nah, mungkin isinya kan seperti ini. Teman-teman bisa lihat walaupun berubah sedikit ya warnanya. Nah, untuk ini supaya tidak polos, kita bisa cari di elemen yang namanya corner. Nah, kita bisa taruh ini di sudut-sudut supaya mind mapping kita tidak terlalu polos banget. Nah, di sini juga kita bisa cari blob ya, banyak juga blob-blob yang bagus ya untuk setiap sudut-sudut untuk mewarnai kehidupan. Nah, kita rapikan saja seperti ini. Dan
kira-kira seperti ini. Habis itu kita klik dibagikan. Nah, setelah itu kita unduh dan bentuk PNG kita klik unduh. Nah, langsung saja kita lihat reviewnya. Kita klik, kemudian kita lihat kira-kira dia bakal seperti ini. Nah, demikian tips dari aku, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.